Kita menetapkan Taman Nasional Bukit 12 ini dengan satu mandat khusus, yaitu melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan orang rimba. Saat ini ada 2.960 jiwa dari 718 keluarga yang menjadikan kawasan ini sebagai sumber penghidupan. Mereka terbagi menjadi 13 kelompok sehingga kawasan Taman Nasional seluas 54.000 hektar terbagi menjadi 13 wilayah adat orang rimba. Orang rimba hidup bermukim di kawasan ini sejak lama secara turun-temurun, jauh sebelum kita hidup bernegara. Dan proses kehidupan mereka yang sudah berlangsung lama tersebut telah membentuk peradaban dan budaya saling ketergantungan antara orang rimba dengan hutan, orang rimba dengan alam yang harmonis dalam tatanan kehidupan tradisional yang kuat. Proses memadukan aturan adat orang rimba dengan aturan negara dalam pengelolaan Taman Nasional ini sekaligus mereposisi keberadaan orang rimba menjadi subjek atau pelaku utama dalam pengelolaan Taman Nasional, sebagaimana poin pertama dari 10 cara baru kelola kawasan konservasi yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal KSDAE Bapak Wiratno pada tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada temeruk cemara ya datang hati sima makam bukan gitu punya kumpul aku punya kumpul bukan gitu punya menalo aku punya menalo bukan gitu punya bangka aku punya bangka bukan gitu punya batang aku punya batang bukan gitu punya gelam aku punya gelam bukan gitu punya bungkul aku punya bungkul bukan gitu punya dan aku punya dan bukan gitu punya kancing aku punya kancing bukan gitu punya buah aku punya buah bukan gitu punya gumpul aku punya gumpul gitu nyanyak gitu bisu jemalang abang jemalang kuning baga sisa baga sisi di kamu sialang kayu aku berkecalat tidak. Cukup. Yang magelang minjang kuno kecil. Kuno kecil. Nobohuma atau zona tradisional dalam penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tapak keluarga, yaitu areal garapan masing-masing keluarga. Ada 718 keluarga, berarti ada 718 unit tapak keluarga. Kemudian selain tapak keluarga ada tapak komunal di Tanah Bohuma atau zona tradisional yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Tantangan yang kita hadapi dalam pengelolaan Taman Nasional saat ini adalah pertama, bagaimana mengembangkan 718 unit tapak keluarga menjadi sumber produksi pangan yang produktif sehingga benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hidup orang rimba. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan tapak komunal menjadi sumber produksi hasil hutan bukan kayu atau HHBK sehingga cukup untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok temenggung secara berkelanjutan. Pengelolaan kolaboratif bersama para pihak, kita mengidentifikasi ada 8 kelompok para pihak. Yang pertama adalah komunitas orang rimba sendiri ya, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada pemerintah desa, kemudian masyarakat desanya sendiri, ada lembaga swadaya masyarakat, kemudian teman-teman dari dunia usaha, kemudian perguruan tinggi dan media massa. Dari kalangan dunia usaha, salah satunya adalah PT Sari Aditya Loka atau PT SAL yang telah menjalin kerjasama dengan Balai Taman Nasional pada tahun 2018
dalam rangka pemberdayaan 4 temenggung orang rimba, yaitu Temenggung Grip, Temenggung Nangkus, Temenggung Bepayung, dan Temenggung Aprisal di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dikenal dengan nama orang rimba atau suku anak dalam. Dalam nomenklatur Kemensos RI KAT, secara resmi negara menyebutnya sebagai suku anak dalam. Karena itu, kami akan menyebut komunitas yang hidup berdampingan di sekitar wilayah operasional perusahaan selain komunitas Melayu, komunitas warga transmigrasi, ada juga komunitas suku anak dalam atau SAD. Kerjasama ini telah dimulai sejak tahun 2018 dan dikuatkan dengan keanggotaan PT SAL dan Balai TNBD dalam Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam di tahun 2019. Program kerjasama antara PT SAL dan Balai TNBD berpedoman dalam arahan forum tersebut. Ada beberapa dampak kerjasama yang telah kami lakukan dengan TNBD. Yang pertama, di bidang ekonomi, kami telah menggulirkan program pengayaan Taman Nasional melalui penanaman MPTS, Multi-Purpose Tree Species, seperti jernang, buah-buahan, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua, di bidang pendidikan, kami telah memfasilitasi 2 sanggar belajar di dalam hutan, yakni Rimbo Pintar dan Sakos Lensik, yang saat ini memiliki 61 siswa. Sejak tahun 2018, kedua sanggar belajar ini telah berperan memfasilitasi 29 siswa untuk menempuh pendidikan sekolah formal melalui program kelas jauh. Data ini menunjukkan bahwa semakin tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang formal. Yang ketiga, di bidang kesehatan, kami memberikan layanan kesehatan door-to-door dan menyiapkan 1 ambulan khusus dengan melibatkan petugas medis internal maupun petugas puskesmas tempat. Oleh karena itu, warga SAD telah terjamin untuk mengakses layanan kesehatan. Hambatan yang pertama terkait program adalah budaya warga suku anak dalam itu masih banyak yang nomaden. Sehingga ketika program itu akan dijalankan, kita menyesuaikan dengan adat dan tidak bisa ditentukan oleh waktu. Ya, harapannya ketika program ini sudah berjalan nantinya ke depan adalah diharapkan program ini tetap berlanjut dan berkelanjutan, dan tidak hanya dari pihak perusahaan tetapi ada pihak pemerintah baik yang sudah ada saat ini dengan Balai Taman Nasional, kemudian dari Dinas Sosial, saling bekerja sama untuk bersama-sama bagaimana melakukan pemberdayaan kepada suku anak dalam sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk mencari penghidupan. Selaunya di kincir kaki atau di lutut, ditempelkan baru diikat pakai kain. Pengalaman yang paling berkesan selama saya mendampingi orang rimba, mungkin saking kedekatannya kami dengan mereka, mereka juga sudah menganggap kami petugas resort sebagai keluarga ya. Hambatannya mungkin dari pola pikir ya, pola pandang mereka gitu kan, yang mana mungkin dulunya mereka disuguhi dengan sumber daya alam yang begitu melimpah ya. Misalnya mereka pengen daging ya mereka tinggal berburu, ikan tinggal ngambil, kemudian bahan pokok, singkong mereka ya tinggal nanam segala macam. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, ternyata sumber daya alam itu semakin berkurang gitu kan. Dan mereka mungkin sangat sedikit sekali yang memiliki ya itu tentang budidaya. Itulah kendalanya sehingga mereka perlu dilakukan pendampingan untuk merubah pola pikir bahwa kalau kita memanfaatkan terus secara terus-menerus tanpa dibarengin dengan budidaya atau pemanfaatan yang bijak, itu akan habis gitu. Nah mungkin itu kendalanya yang perlu kita tanamkan, bahwasanya kita tidak bisa tergantung kepada alam terus gitu tanpa kita melakukan kegiatan budidaya.
keluhan penyakit dari suku anak dalam pada umumnya penyakit ISPA, yaitu batuk pilek pada anak-anak itu kebanyakan, terus demam sama badan gatal-gatal. Yang itu bisa terjadi pertama mungkin suku anak dalam ini kan kurang mengetahui tentang ber-PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Jadi bisa jadi dari sekeliling rumah mereka yang kurang bersih tadi bisa menimbulkan ke anak-anak balita menjadi penyakit batuk pilek tadi. Terus yang suaminya yang merokok di dalam rumah. Pada umumnya mereka ini berobat nggak tahu waktu Bu sama bidan desa. Mau pagi, mau siang, mau malam. Kadang nggak ada orangnya datang minta obat aja. Ada orangnya mereka ini nak minta disuntik. Sementara untuk anak-anak kan nggak boleh disuntik kalau demam batuk. Kalau katanya kalau nggak disuntik nggak sembuh. Yaitu bahwa secara berpikir mereka dengan masyarakat umum kan beda Bu. Nah, jadi kebanyakan mereka kita harus sabar-sabar melayani mereka. Jadi apa keluhan mereka harus kita dengar. Paling tidak bayinya itu harus kita periksa Bu, harus kita pegang. Nanti kita anjurkan ke puskesmas, kami mau dari bidan desa dulu katanya. Kalau pandangan saya tuh PT Sal dengan TMBD itu bagus. Soalnya bagusnya semuanya orang PT Sal itu izin kepada orang TMBD. Jadi orang TMBD ini menyetujui apa yang dibuat program orang suku dalam ini, dia mendukung. Pak Gunggung, ini namanya pohon apa? Tampus ini. Tampus. Oh, tampus itu ada berapa jenis biasanya? Tampus 3 jenis. Ada tampus nasi, ada tampus kuning, ada tampus apa? Denggang kata kami. Oh. Itu tampus itu 3 jenis. Oh, itu yang apa mirip apa namanya tuh? Ini tampus nasi. Kayak manggis-manggis gitu ya? Iya. Itu ya. Ini ya. pernah buahnya yang kemarin pernah aku bawa ke kantor Resa. Oh gitu, iya. Oh dari sini ngambilnya. Iya. Nah, terus kemudian ini memang harus dibersihkan ya berarti ya? Iya Pak, kalau udah dibersihkan lagi walaupun dia buah musuhnya lebih banyak. Oh harus dibersihin bawahnya ya, ditunggu ya. Biasanya setahun berapa kali? Biasanya setahun sekali. Ini kebetulan kemarin memang lebat tapi sudah keduluan semuanya. Oh banyak ya, ini ada hewan yang ini ya, yang ambilnya itu ya. Ada berapa batang tampunya? 2? Tampus banyak Pak. Ini 2, sanu 4. Tapi ini batang tua kita tanam pertama, ini tanaman pertama, nanti kita sisim ada lagi yang kecil-kecil itu. Oh, pembibitan. Sebelum TNBD sebenarnya kami sudah tahu nanam karet, tapi karet ini ditanam di dalam hutan, jadi jalannya tidak ada. Karetnya sebenarnya rugi sih, bukannya rugi apa-apa. Mengeluarkan getah itu kurang apa nih jalannya karena tidak sampai ke tempat karetnya. Jadi sesudah kami nanam karet beberapa tahun ini kami sudah didampingi sama TNBD. Nah selama kami didampingi TNBD ini sudah cukup sebenarnya banyak pengalaman kami yang dikasih dari TNBD sama PT Sal juga kerjasama. Ya, terima kasih sudah banyak programnya yang sudah kami terima dan sudah kami jalankan. Kami tinggal menunggu hasilnya seperti apakah di hasilnya. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hati.
sampai